Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan mendapatkan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Kita akan membahas tentang Theta, jadi saya akan berikan update tentang apa yang saya sudah berikan update sebelumnya terkait dengan pergerakan Theta ini. But before saya mulai videonya, saya pengen remind ke teman-teman untuk mampir ke channel saya, ya. Jadi buat teman-teman yang suka sekali dengan belajar, boleh banget nih mampir ke playlist study time saya. Ini sudah ditambah, ada tambahan yang berupa moving average. Jadi kalau kalian suka dengan technical analysis, make sure kalian nonton video-video ini. Saya upload seminggu sekali supaya teman-teman ketika nonton itu bisa menyerapi semuanya. Jadi kalau misalnya kurang paham bisa diulang lagi sampai seminggu ke depan. Oke? So, kita akan masuk ke dalam pembahasan Theta. Jadi before saya mulai, saya pengen kasih tahu ke teman-teman. Jadi ini sudah saya upload sekitaran tanggal 23 Juni. Ya, itu waktu itu 1.500 views aja. Jadi pengen update seputaran Theta sih pergerakannya. Waktu itu saya menganggap Theta itu membentuk semacam descending broadening wedge pattern. Yang mana pada saat itu saya sampaikan kita memang berpotensi ngetes terhadap level $3 pada si Theta, ya. Alasannya karena memang pasca dia drop daripada kondisi yang terakhir di bagian atas itu, memang kita nggak lihat ada support kuat yang mampu menopang pergerakan Theta ini. Selain Fibonacci 61,8% yang sudah saya berikan tanda juga pada time frame daily, ya. Nah, itu saya kasih lihat tuh beberapa kondisi support yang memang tidak bisa tersentuh gitu loh. Maksudnya support kecil aja yang mungkin nggak terlalu efektif untuk nahan laju penurunan si Theta. Terakhir saya kasih info bahwa 61,8% itu adalah support terkuat kita terakhir. Kalau misalkan break level itu, kita berpotensi ngelihat Theta itu berpotensi melanjutkan penurunan seperti kondisi saat ini. Dan kalian lihat terakhir saya nge-highlight itu sekitar $3,8, dan pada pergerakan saat ini kita mendekati level $3,8 itu. Jadi kalau misalkan kalian lihat berdasarkan apa yang saya analisa dan apa yang tampak pada saat ini, itu kurang lebih skenarionya ya masih sesuai dengan apa yang saya bahas pada video sebelumnya. Oke? Jadi saat ini kita akan bahas lebih lengkap soal pergerakan si Theta ini terkait dengan potensi pergerakan berikutnya, kemudian kira-kira arah daripada si Theta ini seperti apa ke depannya. Kita akan langsung bahas di dalam pembahasan kali ini. Oke? Langsung aja. First, jelas banget secara tren exponential moving average menunjukkan adanya downtrend yang sangat signifikan. Apalagi kalian boleh lihat ya, gap antar moving average-nya ini menurut saya sangat lebar, dan kalau misalkan lebar ini biasanya pertanda bahwa tren itu sangat kuat. Jadi sebagai contoh kalian boleh lihat ya, ketika gapnya melebar seperti ini, oke. Nah, gapnya antar moving average itu sangat melebar, nah itu menunjukkan bahwa si tren tersebut itu sangat kuat gitu loh ya kondisinya. Tapi kalau misalkan dia sudah mulai menyempit exponential moving average-nya seperti ini, menandakan adanya tanda-tanda sideways atau mungkin potensi pembalikan arah. Kurang lebih seperti itu yang perlu dipahami. Lalu sebelum saya mulai pembahasannya dari time frame yang kecil, kita akan masuk ke time frame besar dulu atau time frame weekly, karena menurut saya ini kita perlu bahas in terms of menentukan potensi level berikutnya. Jadi saya akan gunakan Elliott Wave Theory. Ya, kalau misalkan berdasarkan kondisi terakhir, ini berpotensi wave 1, oke, dan di sini berpotensi wave 2. Maka di sini potensi, kalian bisa lihat ya, ini wave 2. Sorry ya, saya geser dulu. Ini wave 1, wave 2, kemudian berarti di sini berpotensi menjadi wave 3-nya kita. Dan saat ini kita sedang mencari wave 4-nya kita atau wave koreksinya kita, ya. So far waktu terakhir itu karena tren yang cukup kuat, wave 2-nya itu hanya tertahan sampai di kisaran 38,2%, guys. Jadi ini saat ini potensi support kuat bagi si wave 2 itu, ya. Kita bisa jadikan informasi untuk menentukan pergerakan berikutnya. Selain itu, saya akan coba untuk menggunakan Fibonacci secara terbalik ya, untuk menentukan potential level kita atau resistance atau support kita. Dan saat ini seperti yang kalian lihat, kita ada support di kisaran level, by the way ini $3, saya delete dulu ya. Oke, kita ada support itu di kisaran level potential support ya, di 1,618% Fibonacci, yaitu kisaran $3,4. Nah, itu adalah potential support kita yang pertama. Pertama saya akan hilangkan dulu di days-nya supaya nggak mengganggu nanti. Lalu ini juga sama, cover and days-nya. Oke. Kurang lebih kayak gini. Ini potensi menjadi support atau tahanan kuat kita di kisaran area $3,4. Lalu kalau misalkan saya tambahkan lagi, kita coba menggunakan Fibonacci extension ya guys, supaya kita bisa tahu kira-kira potensial pergerakannya.
Oke, saya tarik mungkin di kisaran sini. Nah, ini kurang lebih ya guys. Jadi kalau misalkan secara teknikalnya sendiri, ini berdasarkan Fibonacci extension maupun Fibonacci retracement yang normal, kita ngelihat market itu sebelumnya di wave 3-nya itu sampai di kisaran 161,8% daripada si Fibonacci extension. Dan untuk level bottomnya atau level supportnya, kita berpotensi ngelihat market itu akan tes sampai di kisaran $3,14. Jadi so far kita udah dapetin dua potensi level support berdasarkan dua indikator yang berbeda. Yang pertama Fibonacci retracement, yang kedua adalah Fibonacci extension. Jadi saya pikir di sini menurut saya sih kelihatannya bisa valid ya untuk kita menentukan level ini sebagai potensi batas bawah pergerakan market saat ini untuk si Theta. Jadi kalian boleh note di kisaran 3,4 dan 3,1 dolar secara time frame weekly. Itu nggak boleh close di bawah itu. Even though kalian boleh lihat ya, ini sebenarnya kurang baik karena dia close di bawah exponential moving average 55 juga. Mungkin mostly-nya token-token yang juga kena dampak daripada si Bitcoin itu balik lagi ya, terkena kondisi yang kurang lebih sama, di mana dia close di bawah exponential moving average 55. Karena kalau misalnya kalian lihat before ini pergerakannya itu selama dia bull trend atau uptrend, kita itu harus bertahan di atas level tersebut ya, atau exponential moving average. Dengan kondisi sekarang kita sudah cross si exponential moving average, maka ada potensi market ini akan melanjutkan pelemahannya, dan saya cuma bisa berharap kita melihat adanya indikasi mantul atau bullish rebound atau bullish reversal pattern di kisaran area yang sudah kita tandain itu. Karena di kisaran level tersebut itu kita ngeliat memang ada potensi support berdasarkan angka-angka Fibonacci retracement. Oke? Nah, good newsnya adalah pada saat kita break level ini ya, wave 1 nih atau all time high-nya terakhir di kisaran tanggal 25 Mei, kita ngelihat ada yang namanya koreksi terlebih dahulu atau pullback dan retest terhadap level tersebut. Nah, ini adalah yang tidak terjadi terhadap Bitcoin. Makanya terakhir kita sempat bahas kalau misalkan Bitcoin break level exponential moving average 55-nya, kita memang ada potensi untuk ngetes all time high-nya. Karena Bitcoin itu tidak melalui proses yang namanya pullback dan retest terhadap level seperti si Theta ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke time frame daily-nya. Nah, untuk time frame daily, tadi kan kita sudah lihat ya bahwa di kisaran level kurang lebih 3,4 dolar itu merupakan potensi supportnya kita. Tapi kalau misalkan dari time frame daily, sebenarnya kita tarik menggunakan Fibonacci retracement aja, kalian bisa dapati level 127,2%. Itu berada di kisaran kurang lebih level 2,9 dolar untuk si Theta. Which means kalau misalkan kita memang tidak mampu mempertahankan level ini, ya, karena barangkali bisa aja ini sebenarnya lagi retest kan terhadap panic low yang terbentuk pada kisaran tanggal kurang lebih 19 Mei ya, di kisaran level tersebut. Itu juga menjadi titik kita untuk melakukan analisa menggunakan Fibonacci retracement, dan kita dapati level 61,8%, namun dia tidak mampu bertahan di atas level tersebut. Itulah yang menyebabkan si Theta ini juga meneruskan pelemahannya. Nah, kalau misalkan saya tambahkan lagi menggunakan Fibonacci extension supaya kita bisa tahu potential levelnya ya. Nah, saya rasa ini bisa jadi potensi kuat kita karena di sini juga terdiri atas dua support line ya, terbentuk dari Fibonacci extension sekaligus si Fibonacci retracement-nya, dan itu berarti di kisaran 3,8 3,9. Dan kalau misalnya ini bisa ditembus, artinya kita benar-benar nggak dapetin reaksi sama sekali di kisaran level ini, maka kita berpotensi ngelihat dia ngetes si potensi support yang terakhir di kisaran area di tanggal 23 Februari 2021 ya. Barulah yang terakhir bagian bottomnya nih. Ini yang cukup perlu diantisipasi ya guys. Nah, itu berarti di kisaran kurang lebih 2,026 dolar ya, 2,06 dolar lah kurang lebih ya. Untuk pergerakan saat ini, kalau misalkan kita gunakan Elliott Wave Theory, saya pikir kita sedang pergerakan impulsive wave menuju ke area bawahnya. Jadi ini adalah wave satunya dia, wave 2-nya. Potensial ini wave 3, ini wave 4 berarti, maka ini potensi saat ini kita sedang mencoba mencari bottom daripada si impulsive wave-nya atau wave 5-nya. Even though dia bergerak di dalam descending broadening wedge pattern. Jadi kalian boleh antisipasi terhadap kisaran level 3,8 sampai 3,9 dolar. Kalau misalkan level tersebut gagal breakout, artinya kita masih berpotensi ngelihat si Theta ini mungkin terkonsolidasi terlebih dahulu sebelum benar-benar bisa meneruskan pelemahannya atau kembali rebound lagi. Kurang lebih itu gambaran saya
seputaran analisa theta. Mungkin secara lengkapnya akan kita bahas lagi di video berikutnya. I wanna say thank you for watching this video, dan I'll see you guys again in the next video. Kita akan bahas tentang AXS. Cheers.